Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 346. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Di dalam ruangan, Melissa, yang secara khusus memakai riasan tipis dan mengenakan gaun, mondar-mandir, terus melihat ke cermin di kamar mandi, dan selalu sangat percaya diri dengan penampilannya. Melissa terlihat sangat gugup saat ini. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan Ariel. Tetapi setiap kali Melissa bertemu dengan Ariel, suasana hatinya kacau. Itu membuat Melissa merasa seperti orang jelek, seolah-olah ada sesuatu berlarian di dalam hatinya. Ketika dia mendengar langkah kaki berhenti di pintu, sarafnya tegang, dan bel pintu berdering. Itu membuatnya sedikit tercengang. Berdiri di pintu dan mengambil napas dalam-dalam, Melissa membuka pintu. Ariel berjalan ke kamar dengan mata dingin tanpa emosi sedikit pun. Melissa menghela nafas berat, dan gadis itu senang dan menyenangkan dirinya sendiri. Dia sengaja berdandan dan berdandan, tapi dia tidak bisa membiarkan Ariel melihatnya. Meskipun ini adalah situasi yang bisa dia harapkan, tetap saja membuatnya merasa di dalam hatinya. Beberapa tidak bisa menerimanya. Bisakah kamu melihatku? Melissa berkata dengan tidak puas. Dia memiliki perasaan untuk Ariel, tapi dia merasa bahwa pakaiannya yang bagus setidaknya harus dilagumi oleh mata Ariel. Baginya, mengabaikannya sama saja dengan menghina. Bagaimana kamu ingin memperalatku? Katakan saja padaku, kata Ariel ringan. Melissa mengerutkan kening dan berkata, saya tidak memperalatmu. Saya hanya ingin bekerja sama denganmu. Ariel duduk di sofa, lalu melirik Melissa. Dia harus mengakui bahwa sosok dan kecantikannya sangat menarik bagi pria. Tetapi bagi Ariel, dia hanyalah seorang wanita cantik, itu saja. Dalam hati Ariel, tidak ada yang bisa menandingi status Kaori di hatinya. Hubungannya dengan Kaori bukan karena kecantikan Kaori saja, tetapi karena penderitaan yang mereka derita karena satu sama lain selama 3 tahun terakhir. Setelah akhirnya menunggu hari ketika rumor jelek dibersihkan, bagaimana mungkin Ariel terguncang oleh perasaan karena kecantikan Melissa? Bawahanmu telah membuatnya sangat jelas. Kamu tidak perlu mengelak, kata Ariel. Wajah Melissa tiba-tiba tenggelam, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa kamu menginginkanku, bukan karena kamu menyukaiku, tetapi ingin menggunakanku. Tetapi kamu tidak punya alasan untuk menyalahkannya. Meskipun keterampilannya sangat bagus, tetapi otaknya masih kurang, kata Ariel sambil tersenyum. Melissa tahu bahwa Morgan tidak pernah ingin dia dan Ariel terlalu dekat. Tetapi Melissa juga percaya bahwa Morgan tidak akan pernah berani mengatakan kata-kata ini dengan santai. Ya, saya memang ingin menggunakanmu sebelumnya. Tetapi sekarang, kita memiliki musuh yang sama, sehingga kita dapat bekerja sama. Kata Melissa, musuh bersama. Ariel berkata, apakah yang disebut musuh bersama itu Helen? Itu adalah seluruh keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Kata Melissa, sepertinya keluargamu ada di Amerika Serikat. Jadi ini bukan bisnis yang sederhana, kan? Ariel berkata sambil tersenyum. Identitas Melissa tidak dapat ditemukan sedikit pun dalam penyelidikan di Bandung, yang menunjukkan bahwa mereka menyembunyikan identitas sangat dalam, dan semakin dalam mereka bersembunyi, semakin menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Ya, keluarga saya memiliki pengaruh besar di wilayah Indonesia dan di Amerika Serikat, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengan keluarga kerajaan. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Wibowo, masih ada kesenjangan yang besar, jelas Melissa. Kaori dan Lucy ditipu olehmu dengan sangat menyedihkan. Aku mendengar Kaori mengatakan bahwa di masa lalu, ketika kamu tidak punya uang di sekolah, kamu menghabiskan uangnya, kata Ariel. Hanya saja mereka salah mengira saya tidak punya uang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Melissa mengatakan bahwa selama sekolah, dia makan dengan sangat ringan. Tapi ini yang dia suka.
Tapi Kaori dan Lucy salah paham, mereka kira aku menghemat uang, jadi keduanya sering membelikan saya makanan lezat. Meskipun makanan ini akhirnya dibuang ke tempat sampah, Melissa masih menyimpan cinta ini di dalam hatinya. Jika bukan karena penampilan Ariel, Melissa tidak akan pernah menghancurkan hubungan di antara mereka bertiga. Sebenarnya, ada pertanyaan yang sudah lama dipikirkan Melissa. Ketika dia dan Ariel memiliki musuh yang sama, dia tidak perlu menghancurkan hubungan antara Ariel dan Kaori. Selama dia mencapai hubungan kerja sama dengan Ariel, maka masalah keluarga Melissa dapat diselesaikan dengan bantuan Ariel. Namun, dengan pria luar biasa di depannya, untuk Melissa, yang memiliki standar seleksi yang sangat ketat, dia masih tidak bisa melepaskan Ariel. Bahkan jika dia tidak menyukainya sekarang. Tetapi suatu hari, Melissa merasa bahwa dia akan jatuh cinta dengan pria di depannya ini. Dan hubungan saudara perempuan antara dia dan Kaori ditakdirkan untuk hancur. Apa yang keluarga Wibowo miliki terhadapmu? Ariel, keluarga Wibowo hanyalah penolong bagi musuh keluarga saya. Tetapi jika kamu dapat menyelesaikan keluarga Wibowo, keluarga saya tidak perlu ditakuti. Meskipun saya tidak tahu mengapa Helen datang kepadamu. Tetapi dari apa saya tahu tentang keluarga Wibowo di Amerika Serikat, mereka pasti akan membuat tuntutan yang sangat berlebihan padamu, kata Melissa. Ariel tersenyum tak berdaya dan berkata, ini bukan hanya berlebihan, itu hanya tidak masuk akal. Mereka meminta saya untuk mengubah nama keluarga saya. Bagaimana mungkin saya bisa menyetujui permintaan yang begitu mendominasi? Melissa terkejut. Dia menebak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tentu saja saya tidak menyangka bahwa keluarga Wibowo akan membuat permintaan seperti itu. Dunia ini besar, ada begitu banyak orang dengan nama keluarga Wibowo. Bisakah mereka begitu sombong membiarkan semua orang mengubah nama keluarga mereka? Karena kamu memiliki darah keluarga Wibowo, apakah mereka takut kehilangan muka? Meskipun ini adalah alasan yang konyol. Tetapi selain itu, Melissa tidak dapat memikirkan hal lain dan apa alasannya. Itu benar. Ariel mengangguk dan berkata, tetapi keluarga Wibowo di Jakarta telah lama melupakan masalah ini. Dan tidak pernah berpikir untuk berpegang teguh pada keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Dan saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Keputusan. Ini adalah sesuatu yang belum diketahui oleh Ariel. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak kakek buyut saya kembali ke Indonesia. Dan dia tidak pernah melakukan kontak dengan keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Dia tahu bahwa pasti ada beberapa alasan. Tetapi Ariel tidak tahu apa itu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa masalah ini terkait dengan saudaramu? Kata Melissa. Sepertinya kamu mengenal keluarga Wibowo dengan sangat baik. Kamu mengetahuinya dalam waktu yang singkat. Kamu tidak menghabiskan lebih sedikit uang, kan? Ariel tertawa. Bagi saya, selama keluarga saya dapat melewati masa sulit ini, saya tidak akan ragu untuk menghabiskan lebih banyak uang. Melissa berkata dengan tegas. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk keluarganya. Tetapi kali ini, karena dia membantu keluarganya, tanggung jawab perlawanan di pundak, itu harus dilakukan. Jika itu dia, orang lain akan terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, dia masih di penjara. Hal-hal ini tidak dapat dilakukan olehnya. Ariel berkata bahwa Anjas memiliki kemungkinan besar untuk melakukannya. Ariel juga telah membayangkannya sebelumnya. Tetapi alasan mengapa Anjas tidak pasti melakukannya, karena dia tidak dapat melihat bahwa Arjun dapat memperoleh manfaat apapun dari masalah ini. Mungkinkah jika keluarga Wibowo di Amerika Serikat tidak menganggapnya serius, apakah mereka akan menganggap Arjun di mata mereka? Ini jelas tidak mungkin. Sepertinya kakakmu memang lebih populer darimu. Bahkan jika nenekmu meninggal, masih ada orang yang mau membantunya, kata Melissa. Ariel mengangguk tidak dapat disangkal. Untuk waktu yang lama, status Arjun lebih tinggi darinya. Dan dia seperti anak yatim piatu yang dibesarkan. Bahkan jika dia tinggal di kompleks keluarga Wibowo, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Bahkan para pelayan di rumah itu akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di belakangnya. Mengatakan bahwa tuan mudanya sia-sia dan tidak akan menjanjikan di masa depan. Bahkan diusir dari keluarga Wibowo.
Tapi dia tidak mendapat manfaat apapun dengan melakukan ini, kata Ariel curiga. Melissa tersenyum. Bahkan lebih indah dan bergerak. Berjalan ke Ariel dan duduk. Kaki ramping dan adil dilipat bersama. Injak sepatu hak tinggi kristal untuk menguraikan lekuk tubuh menjadi sangat seksi. Beberapa orang melakukan sesuatu bukan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena mereka melihat apa yang hilang darimu. Dia tidak bisa mendapatkan manfaat apapun, tetapi dia dapat melihat bahwa kamu telah kehilangan banyak. Bukankah itu hal yang baik untuknya? Melissa tersenyum. Kalimat ini dapat dianggap sebagai kebangkitan total Ariel. Masalah yang dia hadapi telah dipecahkan. Dan pernyataan ini pasti dapat ditegakkan. Dengan karakter Anjas dan Arjun, dapat dimengerti bagi mereka untuk melakukannya. Selama dia kehilangan apa yang dia miliki sekarang, Anjas masih memiliki kemampuan untuk membuat Arjun kembali. Dan Ariel tahu bahwa tujuan terbesar kemunculan Anjas sebenarnya adalah untuk membalas dendam Sari. Bersambung.